rukun dan wajib. Jadi kalau apabila ditinggalkan maka batal salat. Ya, afwan, rukun kalau ditinggalkan maka batal salat. Itu rukunnya perkara yang merupakan rukun daripada rukun salat apabila ditinggalkan. Ya, kalau ditinggalkan secara sengaja ya, maka batal salat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ditinggalkan karena lupa maka harus ditambah. Harus apa? Ditambah, diganti. Ya. Rukun kalau ditinggalkan. Misal seorang lupa sujud yang kedua daripada rakaat yang pertama. Kalau dia sudah berdiri pada posisi, misal dia sudah berdiri pada posisi sempurna. Ya, dia sudah berdiri pada posisi sempurna. Dia sedang membaca Al-Fatihah. Ya kan? Jika kata para ulama, jika belum pada posisi sujud, maka hendaklah dia atau dia masih ada pada rukun-rukun selain daripada sujud, maka dia harus turun untuk bersujud, menggantinya. Dia harus menggantinya. Karena kalau ditinggalkan maka tidak sah sholat. Ya, karena kalau ditinggalkan tidak sah sholat. Adapun wajib, idza turika, apabila satu perkara wajib daripada wajibus shalah itu ditinggalkan, maka fa innahu yujbaru bisujudi sahwi. Maka dia bisa ditutup. Ya, dia bisa ditutup dan bisa digantikan dengan apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum apa? Salam ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi meninggalkan satu perkara wajib, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Amman rukunu, adapun rukun, fala yujbaru, maka dia fala yajburuhu ya syai'un, maka sesuatu pun tidak bisa menggantinya. Bala budda ayyutabihi, akan tetapi dia harus ayyutabihi, ya, seseorang harus menggantikannya. Jadi kalau rukun itu ditinggalkan maka harus diganti sebagaimana harus dilakukan lagi ya. Sebagaimana yang ana sebutkan tadi. Misal contoh seperti seorang itu ya, seorang dia lupa apa? Sujud yang kedua daripada rakaat yang pertama. Ya, dia cuma sujud satu kali. Ya, lalu dia berdiri sudah sempurna dan dia sedang membaca Al-Fatihah. Maka ketika dia ingat bahwasanya apa? Dia ingat bahwasanya dia belum sujud yang kedua, maka dia harus langsung turun untuk sujud. Ya, menghadirkan dan mendatangkan sujud yang dia tinggalkan tersebut. Ya, karena dia tidak bisa diganti. Kalau seseorang tahu bahwasanya, sudah sadar bahwasanya dia belum sujud yang kedua atau sujudnya pada rakaat yang pertama cuma satu kali, lalu dia tetap melanjutkan salatnya, misal dia baca Al-Fatihah, tetap dia membaca Al-Fatihah dan dia salat seperti biasa, maka salatnya tidak sah, batal salatnya. Ya, jadi batal salatnya. Jadi kalau dia sudah sadar bahwasanya dia belum sujud yang kedua, dia tetap melanjutkan salatnya seperti biasa tanpa mengganti, maka batal salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, labudda ayyutabihi, harus dihadirkan itu, harus didatangkan lagi terkait dengan rukun yang ditinggalkan tersebut. Ya. Kemudian walau taraka ruknan, dan kalau seandainya seseorang itu meninggalkan satu rukun daripada rukun salat, wa sajada sajadataini fi akhir salatihi min ajli tarkihi fa salatuhu batilatun. Ya, jika seandainya seseorang itu meninggalkan rukun, dia meninggalkan satu rukun, kemudian dia sujud dua kali di akhir salatnya dia, berarti di sini apa? Dia niatnya untuk mengganti. Dia niatnya mungkin untuk mengganti. Wallahu a'lam bishawab. Fi akhir salatihi, ya, dia melakukan sujud sahwi dua kali, ya, di akhir salatnya, min ajli tarki, disebabkan karena dia meninggalkan meninggalkan rukun itu, fa salatuhu batilatun, maka salatnya itu batal. Tidak sah salatnya. Ingat ya, Allahu a'lam
bisawab. Jadi kalau sekali lagi bahwasanya kalau wajib bisa diganti. Perkara wajib bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Dia bisa diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Adapun rukun tidak bisa diganti. Rukun harus ditunaikan lagi, dilakukan lagi jika seorang lupa. Jika seorang lupa. Adapun kalau meninggalkan secara sengaja maka batal sholatnya. Kalau karena lupa maka dia harus, pas dia ingat, dia harus menunaikan rukun yang dia tinggalkan itu. Tidak boleh, ya, tidak boleh dia meninggalkan rukun tersebut dan dia sujud sahwi di akhir dengan niat untuk mengganti. Tidak bisa. Kenapa? Karena sekali lagi rukun daripada rukun sholat itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang bisa diganti adalah apa? Perkara yang wajib daripada wajib sholat. Misal contoh tasyahud awal. Tasyahud awal daripada sholat, misal sholat maghrib dan sholat yang rubaiyah, sholat zuhur ataupun sholat isya ataupun sholat asar yang 4 rakaat, yang dia 4 rakaat. Ya, seorang lupa duduk untuk tasyahud awal, misal kata para ulama tasyahud awal itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Apabila seseorang misal lupa dan dia telah berdiri sempurna pada rukun yang berikutnya lagi, maka dia tidak boleh kembali untuk mengganti rukun tersebut. Cukup dengan sujud sahwi sebelum salam, dengan 2 sujud. Cukup dengan sujud sahwi, ya, 2 kali sujud sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk mengganti wajib yang dia tinggalkan. Apabila dia berdiri, misal contoh kalau dia berdiri, ya, kalau dia berdiri belum sempurna, belum berada pada posisi sempurna, tulang punggungnya belum balik pada posisinya, tulang-tulangnya belum kembali pada posisinya, dia belum berdiri tegap, maka hendaklah dia balik. Hendaklah dia balik. Dia balik, ya, menunaikan wajib yang dia tinggalkan atau yang dia lupa, laksanakan itu, atau yang dia lupa kerjakan itu. Nah, setelah itu dia sujud sahwinya setelah salam. Dia sujud sahwinya setelah salam. Ingat ya. Kenapa sujud sahwi setelah salam? Ya, karena dihitung adanya tambahan ziyadatu fis shalah. Ada bentuk tambahan gerakan di dalam salat, yaitu berdirinya dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, ini harus difahami betul ini ya tentang masalah ya sujud sahwi ini. Jadi kalau seorang tinggalkan secara sengaja batal. Kalau dia tinggalkan karena lupa, pas dia ingat, dia harus menunaikannya. Dia harus apa? Menunaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Siapa? Jatuhkah? Jatuhkah? Nafil jatuh. Siapa jatuh? Enggak kan? Baik, alhamdulillah. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib bil baca. Qala rahimahullah syurutus salati. Ya. Wasyurutu kama wasyartu kama arafahu ulama wa ma yalzam min adamihi. Ya. Wa ma yalzamu min adam wa la yalzamu min wujudun wala adamun lidatihi. Baik. Kak Yatu ada bawa terjemahan kan? Kak Yatu ada bawa terjemahan kan? Coba dibaca. Baca
Nggak apa ya, baca dengan keras nggak apa. Masuk pada pembahasan syarat salat itu. Definisi daripada syarat. Definisi daripada syarat. Dikeraskan suara aja, enggak apa? Enggak apa? Ya. Baik ya. Jadi bahwasanya huwa ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Ya. Ini bahasanya agak tinggi ya. Jadi Anda suruh terjemahkan. Barakallahu fikunna. Baik ya. Bahwasanya ini kita masuk langsung misalnya aja. Misalnya wudu. Ya. Misalnya apa? Wudu. Wudu itu adalah syarat daripada syarat salat. Dia merupakan apa? Syarat daripada syarat salat. Maka yalzamu min adamil wudu'i adamus salati wa adamus sihhatiha. Bahwasanya apa? Ketiadaannya wudu, ya. Ketiadaannya wudu itu menyebabkan apa? Tidak tegaknya salat. Ya. Atau tidak adanya, kalau tidak ada wudu maka tidak ada salat. Ya, dan tidak sahnya salat. Jadi rukun itu yalzamu min adamil wudu'i adamus salati wa adamus sihhatiha. Ya. Apabila dia tidak hadir, maka dia menyebabkan tidak adanya wudu, yang akibatnya tidak akan adanya apa? Salat. Jadi kalau dia tidak hadir, ya, kalau dia tidak ada, maka tidak akan ada wudu. Kalau tidak ada wudu, maka tidak akan ada salat. Dan tidak sahnya salat tersebut. Itu rukun. Jadi rukun itu perkara yang urgen, mendasar. Perkara yang urgen. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Jadi para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faman shalla bila wudu'in, ya, fala sholata lahu. Siapa yang dia salat dan ya wudu'nya tidak ada atau tidak ada tanpa wudu, maka otomatis tidak ada baginya salat atau tidak sah baginya salat. Wallahu a'lam bissawab. Ini kaidah ya. Faman shalla bila wudu'in fala sholata lahu. Siapa yang salat ya sedangkan dia belum berwudu atau tidak ada wudu, maka ya salatnya tidak dianggap. Salatnya tidak dianggap atau tidak sah. Wallahu a'lam bissawab. Walihada fi hadits ya al-musii salatahu. Oleh karena itu telah datang di dalam hadis ya orang yang buruk salatnya, ya, atau yang merusak salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila salati," apabila kamu telah berdiri untuk salat, fa asbighil wudu. Asbighil wudu maksudnya sempurnakan wudu. Jadi harus sempurnakan wudu. Berarti di sini harus sempurnakan apa? Wudu dengan benar. Harus sempurnakan wudu dengan benar. Ya, Allahu a'lam bissawab. Fal wudu yalzamu min adamihi al-adam. Karena wudu itu dia menyebabkan apa?
min adamihi, bahwasanya ketidakadaan wudu maka otomatis tidak ada yang lain, menyebabkan tidak adanya yang lain, ya. Wala yalzamu min wujudihi, ya, wujudun, dan otomatis kalau dia tidak ada maka tidak ada pula yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Seperti kita contohkan tadi, kalau ya wudu tidak ada maka otomatis tidak akan sah, tidak akan ada salat, tidak sah salat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini definisi daripada apa? Daripada rukun. Maka man tawaddo'a, ya, siapa yang berwudu, siapa yang telah berwudu, la yalzamu min wujudil wudu, ya, bahwasanya apa namanya, la yalzam, subhanallah, sebentar. Di situ antum adalah kan? Adalah. Di terjemahan ada itu kan? Coba dibaca yang terjemahan. Ana agak-agak itu. Wudu, coba setelah hadis idza qumta ila salati fasbighil wudu. Coba dibaca yang terjemahan, atau ambil terjemahan ke sini, saya pinjam dulu. Agak-agak itu. Betul. Baik ya. Coba kita ini lagi sedikit bahwasanya apa? Bahasanya ini agak itu. Baik, di sini disebutkan bahwasanya tadi sampai ke karena wudu, ya, maka fal wudu, ya, yalzamu min adamihi, yaitu ketiadaannya dia, ya, ketiadaan dia, maka min adamihi al adam, yaitu ketiadaannya itu mesti meniadakan sesuatu, mesti meniadakan sesuatu, ya. Akan tetapi di sini juga sebagaimana Syekh katakan tadi, wala yalzamu min wujudihi wujudun, dan ketika dia ada tidak mesti adanya sesuatu. Tidak mesti harus adanya sesuatu.
Allah alam. Misal contoh seperti apa namanya? Wudu. Misalnya seperti wudu tadi. Wudu kalau dia tiada, maka tidak sah sholat. Kalau dia ada, tidak mesti juga harus sholat. Itu maksudnya. Baiknya itu rukun. Jadi rukun itu, ini sekali lagi, rukun itu, ya, kalau dia tiada, maka tiada pula yang lainnya. Ya kan? Kalau dia ada, belum tentu melazimkan harus adanya sesuatu seperti sholat kan? Orang berwudu belum tentu untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Itu rukun. Tapi kalau dia tidak ada, maka otomatis tidak akan ada sholat. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, la tuqbalu sholat bighairi tuhur. Tidak akan diterima sholat tanpa adanya tuhur. Ya kan? Tidak akan diterimanya sholat tanpa adanya at-tuhur, yaitu apa? Kesucian. Suci daripada apa? Hadath. Suci daripada hadath ataupun suci daripada najis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi rukun itu definisinya, sekali lagi ini kembalikan. Jadi rukun itu definisinya adalah apa? Ya, keberadaannya dia atau ketiadaannya dia, maka melazimkan tidak adanya yang lain. Ya, kalau dia tidak ada, maka melazimkan ketidakadanya yang lain. Ya, dan kalaupun dia ada, maka tidak mengharuskan adanya yang lain. Itu rukun. Misal contoh seperti wudu ya. Seperti apa? Wudu. Sekali lagi saya katakan wudu. Kalau dia tidak ada, melazimkan ketiadaan yang lain, berarti sholat tidak sah. Sholat tidak akan diterima, tidak sah. Disebabkan karena apa? Tidak tertunaikan syarat. Wallahu a'lam bishawab. Tidak tertunaikan syarat. Kalaupun dia ada, kalau syarat ini pun dia ada, ya, maka dia tidak melazimkan adanya sesuatu. Itu syarat. Dia tidak melazimkan adanya sesuatu. Itu syarat. Ya, nanti di sini ada perbedaan. Nanti kita tahu. Nanti di sini nanti kemudian rukun itu dia berbeda dengan syarat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa antum pahami? Kembali lagi saya jelaskan, ya. Bahwasanya apa? Syarat itu, ya, ketidakadanya dia, ya, maka melazimkan tidak adanya yang lain. Dan kehadirannya dia atau adanya dia, ya, tidak melazimkan adanya yang lain. Baik. Bisa ya kawan? Itu syarat. Ana ulangi. Syarat adalah, ya, apa namanya? Sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka dia melazimkan tidak adanya yang lain. Dia melazimkan tidak adanya yang lain. Dan apabila dia ada, maka tidak melazimkan harus hadirnya yang lain. Itu syarat. Misalnya contoh seperti apa? Seperti wudu. Wudu kan adalah syarat apa? Sahnya salat. Dia merupakan syarat sahnya salat. Ya kan? Kalau dia tidak ada, maka tidak akan ada salat. Tidak sahnya salat. Kalaupun dia ada, maka dia tidak melazimkan dan tidak mewajibkan hadirnya yang lain. Ya. Dia tidak melazimkan hadirnya apa? Salat. Paham ya? Orang bisa berwudu untuk apa saja. Tidak harus untuk salat. Kalau orang habis berwudu, belum tentu wajib untuk salat. Ya kan?
Seperti itu. Tapi kalau orang nak sholat, wajib dia berwudu. Paham ya? Jadi itu namanya syarat. Ya, syarat itu kembali lagi bahwasanya apa? Ketiadaannya dia melazimkan ketiadaan yang lain. Dan adanya dia tidak melazimkan adanya yang lain. Ya. Itu adalah apa? Syarat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kasih ini ke Kak Yatu. Atau abang pegang ya. Baik ya. Jadi para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syarat. Ya. Fal wudu'u yalzamu min adamihi al-adam. Wudu itu ya, apa namanya? Wajib ya, untuk menghadirkan dia. Kalau dia tidak ada, maka tidak ada yang lain. Ya. Wala yalzamu min wujudihi wujudun. Dan kehadirannya dia ya, tidak mewajibkan hadirnya yang lain. Atau adanya dia tidak ya memastikan harus hadirnya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu syarat. Ya. Makanya di sini barang siapa yang dia berwudu, ya, dia berwudu, ya, adanya wudu itu tidak melazimkan adanya sholat. Ya kan? Makanya di sini dikatakan man tawaddo'a la yalzamu min wujudil wudu'i wujudus sholati. Bahwasanya apa? Barang siapa yang telah berwudu, ya, maka la yalzamu min wujudil wudu wujudus sholat. Ya, adanya wudu itu tidak mewajibkan harus adanya sholat. Faham ya? Lakin yalzamu min adamil wudu'i adamus sholati. Akan tetapi ketiadaan wudu itu melazimkan ketiadaan yang lain. Melazimkan ketiadaan yang lain, yaitu sholat. Ya, afwan. Tidak adanya wudu melazimkan tidak adanya sholat. Fahimtum ya ikhwan? Jadi itu definisi daripada syarat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dia berbeda dengan rukun. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama. Syarat yang pertama asyaratul awwalu. Syarat yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama adalah apa? Islam. Baca. Asyaratul awwal al-Islam wa dhalika anna ghayra muslimin wa huwa al-kafir amaluhu batilun wa habitun ghayru maqbulin kama qala Allah subhanahu wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. وكما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وكما قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Baik. Jadi syarat yang pertama, maksudnya syarat yang pertama di situ apa? Adalah Islam. Berarti di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seorang non muslim, ya, ghairal muslim, ana ghairal muslim, ya, itu selain seorang muslim, ya, maksudnya adalah seorang kafir, maka amaluhu batilun. Maka amalannya batil. Misal kalau dia berwudu, wudunya tidak sah. Kalau dia berwudu, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia bukan seorang muslim. Karena dia bukan seorang muslim. Amalnya itu batil. Tidak dianggap. Tidak dianggap. Karena syarat daripada sahnya
salat, wudu, ataupun amalan-amalan di dalam Islam, maka dia harus seorang muslim. Haruslah seorang muslim. Ya. Wahabitun ghairu maqbul. Dan dia terhapus, tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya apa? Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur dengan keimanan, seiman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, takdir baik dan buruk. Wa man yakfur bil iman, ya, faqad habita 'amaluhu, maka terhapus amalnya dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat dia termasuk daripada orang-orang yang merugi. Wa kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak layak bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, orang-orang yang mempersaksikan terhadap diri mereka dengan kekafiran. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu adalah orang-orang yang terhapus amal-amal mereka. Wa finnari hum khalidun, dan mereka di neraka nanti mereka kekal. Begitu juga Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh, ya, telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, jika kamu berbuat syirik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahbatanna 'amaluka, maka akan pasti akan terhapus amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang kafir, maka amaluhu batilun, maka amalnya itu batil. Amalnya itu batil, ya, tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal kufru wasyirku mubtilun lil amal, ya, maksudnya kekafiran, kesyirikan. Ingat, perbedaan antara kufur dan syirik itu perbedaannya bahwasanya kufur itu dia umum. Kalau kekufuran, ya, kekufuran itu umum, ya, masuk segala jenis bentuk kekufuran. Misal orang mengingkari sholat, mengingkari kewajiban-kewajiban dalam Islam, ya kan? Allah alam bisawab, itu kufur. Mengingkari adanya Allah, ya, dia mulhid, dia mengingkari adanya Allah, malaikat-malaikat Allah, maka ini kekafiran, ya. Atau misal juga orang berbuat syirik, itu masuk dalam kekafiran. Itu masuk dalam kekafiran. Itu masuk dalam kekafiran, ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kufur itu lebih umum daripada syirik. Ya, kufur banyak jenisnya. Ya, kufur itu banyak jenisnya. Sedangkan syirik dia bagian daripada kekufuran dan dia adalah, ya, kekafiran. Ya. Syirik adalah bagian daripada kekafiran. Berarti seorang melakukan syirik dia kafir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu perbedaan antara kufur dan syirik. Ya, kalau kufur itu jenisnya banyak, masuk di dalamnya syirik. Kalau syirik itu dia bagian daripada apa? Kekafiran. Berarti kufur lebih umum daripada syirik. Syirik itu jenis kekafiran. Sedangkan kufur itu, ya, dia umum. Dia umum. Sebagaimana orang mengatakan ibadah, maka ibadah itu umum. Ya, adapun berdoa itu bagian daripada ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fal kufru wasyirku mubtilun lil amal. Maka kalau seseorang melakukan kekafiran, salah satu daripada jenis kekafiran, memperolok-olok agama, ya, menjadikan agama sebagai bahan olok-olok dan senda gurau, candaan,
ya, atau menghina Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengingkari satu syariat daripada syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang lain daripada itu, ya, ataupun yang lain daripada itu, daripada hal-hal yang disebut sebagai kekafiran. Misal seorang mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban haji, baik ya, maka ini adalah kekafiran. Ini adalah kekafiran, ya. Atau seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membatalkan amalnya dia, batal amalnya dia, ya. Fa min syurutis salat, ya, yang termasuk daripada syarat-syaratnya salat adalah ad-dukhulu fi hadzal din, yaitu seorang harus masuk di dalam agama ini, dia harus muslim dulu. Dia harus muslim. Ya. Kalau ada orang non muslim salatnya tidak dianggap, tidak sah. Tidak diterima, batal. Ya. Karena syarat sahnya salat itu harus Islam dulu. Allahu a'lam bissawab. Maka di sini harus dia masuk ke dalam Islam dulu. Wad-dukhulu fihi innama yakunu bin-nutqi bisyahadatain. Maksudnya apa? Dan masuk ke dalam agama Islam ini, ya, dia hanyalah terjadi dengan seseorang itu mengucapkan, melafazkan dua kalimat syahadat, ma'al fahmi li ma'nahuma, disertai dengan dia faham, dia memahami makna yang terkandung daripada dua kalimat syahadat itu, ya. Kemudian dia harus memiliki, mengikat azam, ya, menguatkan azamnya dia, ya. Dia harus menguatkan apa? Dia menguatkan azamnya dia, yaitu wa'qdul azmi ala tahqiqi ma yadullani alaihi. Dia menguatkan, mengikat azamnya dia untuk merealisasikan apa yang telah ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat itu, ya, ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat itu, ya, atau kandungan daripada dua kalimat syahadat itu. Wallahu a'lam bishawab. Misal contoh di sini min tauhidil mursil, ya, mursil, yaitu dengan apa namanya? Dengan mentauhidkan al-mursil. Al-mursil itu yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengutus para nabi, mengutus para rasul, yaitu Allah Jalla fi'ulahu. Kemudian wa tajridil mutaba'ati lil mursali, dan memastikan, ya, atau mengikat, ya, dan mencukupkan mutaba'ah itu dalam ibadah, ya, dalam din ini hanya kepada al-mursal, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi seorang itu amalannya, salatnya, ataupun apapun dari amalan-amalan itu dia mau sah harus dimulai dengan Islam dulu. Kalau seorang tak ada Islam, maka seorang bukan muslim, seorang kafir, maka dia, ya, salatnya, puasanya, hajinya tidak akan sah, ataupun amalan-amalan baik yang wajib maupun sunnah tidak akan sah. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini apa? Ini mengingatkan, dan sebagai bentuk pengingat kepada kita, hendaklah kita jaga diri kita daripada segala bentuk pembatal-pembatal keislaman. Yaitu apa? Hal-hal yang menyebabkan kekafiran. Ya, ada 10 pembatal keislaman itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Di antaranya kesyirikan. Ini syirik, berarti harus kita perhatikan dan kita jaga tauhid kita. Jangan sampai kita rusak dengan, ya, apa? Kita rusak tauhid kita dengan satu perbuatan kesyirikan. Karena ini menyebabkan kekafiran. Wallahu a'lam bishawab. Dan seseorang itu tidak akan masuk ke dalam agama Islam ini kecuali dengan dia melafazkan dua kalimat syahadat. Disertai dengan apa? Dia memahami makna dan kandungan daripada dua kalimat syahadat ini, dan dia menguatkan azamnya dia untuk merealisasikan apa yang ditunjukkan, ya, akan apa yang ditunjukkan padanya, ya, daripada dua kalimat syahadat itu. Seperti mentauhidkan Allah dan
mengikuti atau mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Ini syarat yang pertama, yaitu Islam, ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, terkait dengan syahadatul Rasul, kalau mentauhidkan Allah kan tentunya di situ ada dua rukun. Ada dua rukun, yaitu kita menafikan apa? Segala sesuatu sesembahan selain daripada Allah. Yang kedua adalah menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menafikan segala bentuk ibadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Kemudian kalau kandungan atau konsekuensi daripada syahadatul Rasul adalah yang pertama apa? Ayo, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai beliau, membenarkan beliau, ya. Ya, ataupun memuliakan beliau, memuliakan keluarganya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Beriman kepada Rasulullah, kemudian memuliakan sahabat-sahabatnya. Ini bagian daripada memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, mencintai beliau dengan mencintai keluarganya, mencintai sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi bukan mencintai yang ngaku-ngaku di Indonesia ini, ya, ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Ini pendusta semua. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ta'atuhu fi ma amar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan. Kemudian wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Meninggalkan segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Ya, meninggalkan segala sesuatu yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah apa? Tasdiquhu fima akhbar. Ya, fima akhbar anhu. Bahwasanya membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau kabarkan, baik berita-berita tentang umat-umat yang ada di masa lampau ataupun sesuatu yang akan terjadi di masa depan ataupun terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya ghaibiyah, maka kita benarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Kemudian yang kelima adalah apa? La yu'badullah illa bima syara'a. Tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi dan kandungan di balik syahadatul Rasul. Ya, berarti harus difahami betul. Seseorang harus memahami dua kalimat syahadat itu dengan benar. Ya, merealisasikan kandungannya yang terkandung daripada dua kalimat syahadat ini, yaitu dengan apa? Mentauhidkan Allah dengan menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kemudian menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Kemudian apa? Kemudian menunaikan konsekuensi di balik syahadatul Rasul, yaitu apa? Beriman kepada beliau. Ya, mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan, meninggalkan segala apa yang beliau telah larang, membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan, dan beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah syariatkan. Ini konsekuensi dibalik syahadat. Baru syahadat seorang itu dikatakan benar, ya. Baru dikatakan Islamnya benar. Islamnya benar. Lalu seseorang harus memiliki azam yang kokoh, yang kuat untuk merealisasikan tauhid itu dengan rukunnya, sekaligus apa? Syahadatul Rasul dengan konsekuensinya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini apa? Syarat yang pertama. Syarat yang pertama daripada apa namanya? Syurutus shalah. Berarti syarat salat, sekali lagi, syarat salat ada berapa? Ada 9. Yang pertama Islam, ya. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga tamyiz. Yang keempat raful hadath. Yang kelima adalah izalatun najasa. Kemudian satrul aurah. Kemudian dukhulul waqt, ya. Kemudian istiqbalul qiblah. Yang terakhir adalah apa? Niat. Jadi dia ada 9 semuanya. 9 syarat sah. Ya, syarat apa? Sahnya
salat. Wallahu a'lam bissawab ya. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada pertanyaan, falyatafaddal.